Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari yang namanya callback. Mungkin di sini saya menulis 3, callback, promise, dan juga async await. Yang mana semua itu bertujuan sama, hanya saja penulisannya beda-beda. Anda tahu kapan ini digunakan ketika seandainya Anda sudah mendapatkan sesuatu terus Anda ingin ngapain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda mempunyai data dari server yang basicnya itu kan Anda akan tampilkan ketika sudah dapat datanya. Ya kan, itu bergantung sama jaringan, biasanya seperti itu. Nah, ketika datanya tidak ada, sudah pasti nantinya datanya kosong kalau misalnya kita tunggu. Nah, kira-kira ketika sudah datang datanya, barulah kita tampilkan di browser kita atau dimanapun lah. Kira-kira seperti itu logikanya. Oke, yang pertama coba dulu kita bahas callback. Di sini saya buat users. Ya, andai dulu Anda berpikir di sini bahwa data ini dapatnya dari server sehingga harus ditunggu. Kira-kira seperti itulah. Nah, di sini saya akan buat dulu Ayu dan kemudian di sini kita buat misalnya Taylor. Nah, kemudian kita kan berandai nih bahwa ini datang dari server sehingga harus ditunggu. Jadi kita buat dia di dalam set timeout pastinya. Sini saya akan buat dulu function get user. Set timeout kita buat di sini dulu itu sekitar 1 detik saja. Kemudian di sini kita akan console.log usersnya. Oke. Sekarang harusnya jika get users ini kita panggil, kita refresh, maka dia akan muncul setelah 1 detik. Benar sekali. Tetapi saya ingin membuat satu function di sini untuk membuat yang namanya user, yang itu tag parameter yang namanya user pastinya. Kemudian dalam pembuatan ini pasti ada yang namanya interaksi server juga, ya kan? Yang itu kita buat misalnya 2 detik. Ya, saya buat di sini 2000 itu 2 detik artinya. Nah, di sini kita buat user push dan kita masukkan di sini user. Kemudian sekarang kita buat di sini create user. Ya, kita masukkan di sini username equals to Alex, misalnya seperti itulah. Oke, sekarang kita run. Anda harus berandai apa yang terjadi. Kita refresh, maka yang muncul harusnya 3 saja. Kenapa tidak 4-4-nya? Ya logika, karena kita di sini untuk membuat datanya 2 detik, sementara datanya datang 1 detik. Ya, kita ingin bahwa ketika kita setelah selesai membuat datanya, barulah kita munculkan dia. Kira-kira seperti itu yang kita mau, ya kan? Maka disinilah saya akan memperkenalkan kepada Anda yang namanya callback. Oke, pertama Anda buat satu parameter di sini yang namanya callback dan Anda bisa panggil setelah Anda membuat datanya, ya, callback function seperti itu. Oke, basicnya ketika misalnya Anda sudah menggunakan callback ini, Anda bisa buat parameter satu lagi di sini yang namanya get users, sehingga ini tidak perlu Anda panggil di bawah lagi. Sekarang misalnya kita refresh. Nah, jika Anda lihat sekarang datanya sudah menjadi 4. Basicnya ya, dia buat dulu 1 user. Ketika sudah terbuatnya 1 user, sudah masukkannya ke dalam array itu 1 user, barulah ditampilkan atau dipanggilnya function get user ini. Atau cara lainnya Anda tahu bahwa ini adalah callback, ya kan? So Anda bisa pasti membuat seperti ini. Jadi Anda buat di sini, Anda cut apa yang ada di sini dan Anda paste di sini sehingga ini tidak perlu lagi Anda gunakan, ya kan? Refresh. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, kebetulan di sini kan kita menggunakan function, ada yang menggunakan arrow function. Sebenarnya semua ini bisa dirubah menjadi arrow function juga ya. Coba dulu di sini tadinya kita buat function. Sebenarnya ini bisa dibuat const create user. Kemudian Anda buat di sini dan seperti ini saja. Itu sama saja sebenarnya ya. Cuman bedanya ketika ini Anda lihat ada arrow function di sini, mungkin itu membuat Anda bingung. Tapi basicnya ya itu pasti seperti ini juga. Nah, kira-kira seperti itulah. Cuman cara arrow function ini itu cara lebih mudahnya saja. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya akan undo menggunakan arrow function seperti ini. Browser zaman sekarang harusnya pasti sudah mendukung ini. Cuman zaman dulu pasti tidak karena ini datang di ES6. Oke, itulah cara penggunaan callback. Ada lagi yang namanya promise, ada juga yang namanya async await. Cuman jangan Anda pelajari dulu semua. Cukup callback dulu dan itu sudah mantap sekali.